Oh, ini udah mulai ya. Halo Des. Ini gimana cara ngepininnya? Oh, ini caranya. Oke. Nah, halo semua. Selamat datang lagi di C-Talks. Hari ini kita akan membicarakan tentang mengupas tuntas scoring dalam teater. Mengupas tuntas scoring dalam teater. Jadi kalau dilihat dari judulnya, hari ini kita mau ngomongin apa, teman-teman? Kita mau ngomongin tentang cara yang baik dan benar menggoreng batagor. Tentu tidak. Kita akan ngomongin tentang scoring dalam berteater. Nah, jadi apa sih tentang scoring yang akan kita omongin? Nah, kita akan mengundang seorang narasumber yang mungkin beberapa sudah tahu, beberapa belum tahu. Siapa sih narasumber kita? Oh, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya adalah Theo Layarda. Pada hari ini saya akan memandu dalam acara C-Talks hari ini. Iya, hari ini saya akan memandu dalam acara C-Talks hari ini. Kalimat saya tidak efektif ya teman-teman. Tidak. Nah, ini Bapak Fernandes Handika sudah bertanya, siapa sih narsumnya Kak? Nah, jadi narsum kita pada hari ini adalah Bapak Rangga Prarendra. Wih, Bapak Rangga Prarendra. Mungkin beberapa sudah pernah dengar, beberapa belum pernah dengar. Bapak Rangga Prarendra ini sebenarnya siapa sih? Bapak Rangga Prarendra ini salah satu musisi yang berkecimpung di dunia teater. Dia juga membuat lagu untuk teater. Dia biasa menjadi musik koordinator untuk beberapa pementasan. Cukup banyak kalau kita lihat dari dari list karya-karya Bapak Rangga Prarendra. Sebenarnya kalau dalam teater sudah cukup banyak nih. Menarik nih. Dan juga Bapak Rangga Prarendra ini selain berteater, dia juga ada membuat album dia sendiri, beberapa single dia yang beberapa mungkin baru rilis. Bisa dicek aja nanti, coba dilihat di IG-nya Bapak Rangga Prarendra. Lagu-lagunya bisa ada di Spotify gitu. Dan dia juga pernah membuat sebuah konser online. Ya, dia pernah membuat konser online yang berisi tentang udah ada Bapak Rangga. Iya. Wih, dia pura-pura itu belaga gila. Dia nanya ada apa ini. Iya, kita langsung konekkan saja diri kita dengan Bapak Rangga Prarendra. Karena biar masuk. Wih. Oh iya, kita sambil menunggu tadi yang saya mau ngomong belum kelar. Bapak Rangga Prarendra ini pernah membuat sebuah konser online isinya lagu teater semua. Wis. Halo Bapak Rangga Prarendra. Halo. Wih. Nah, selamat. Belum mulai, 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi kita mulai tepat waktu aja nih ya, Pak. Iya. Nah, oke, Kak. Pertama-tama terima kasih dulu karena sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di C-Talks kali ini. Terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi narasumber. Nah, jadi teman-teman, ini yang tadi saya sempat sebutkan, ya. Inilah Bapak Rangga Prarendra. Ya, beliau ini kalau aku ngomongnya, iya beliau ya, benar kan? Beliau ini sudah cukup banyak menciptakan lagu-lagu yang digunakan untuk beberapa pementasan. Waduh. Yang bahkan sudah sampai pernah dibikin konser online ya, Pak ya? Oh iya, luar biasa. Dan juga ya nanti saya nyebutin umur segala macam. Sini tulisannya nih, kalau di guide saya nih tulisannya nih, tulisnya sebutkan sedikit profil gitu. Sedikit profil dari Bapak Rangga. Nanti saya kalau profil umum nggak apa-apa. Jadi saya mah santai aja. Masih banyak yang lebih tua dari saya juga. Ya, mungkin itu kali Bapak Rangga Prarendra boleh sedikit-sedikit bercerita tentang apa ya?
Mungkin kenapa kok dulu bisa pertama kali, sebelumnya dari mana sih Kak? Terus kok bisa masuk ke teater? Oh, waduh, ini ceritanya panjang nih. Gue mulai dari mana Boleh. ya? Jadi tuh pertama, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah ini gue tahu nih ceritanya nih. Pernah baca nih kitab Kejadian. Kejauhan ya, kalau dari situ kejauhan banget. Mungkin gue bisa mulai cerita dari awal pertama gue ketemu Bapak sutradara besar kita, Bapak Ivan. Karena semua tuh awalnya dari beliau. Waktu itu tahun 2010. Waktu itu gue masih berkuliah di kampus Atmajaya. Terus waktu itu setiap tahun kan Atmajaya unit kegiatan khusus pastorannya tuh punya acara tahunan bikin drama Paskah tuh, tablo. Waktu itu Kak Ivan di situ sebagai sutradara. Terus ya akhirnya kenal, gue gabung di situ sebagai pemain. Pertama sebagai pemain drama, sebagai prajurit. Lalu dari situ beberapa bulan kemudian gue melihat pementasan yang disutradarai oleh Kak Ivan di Atmajaya juga. Naskah yang dibawain itu Apakah Cinta Sudah Mati? Tahu nggak lo? Tahu. Itu ya? Naskah Pamungkas kan tuh? Yoi, naskah Sujita Umat tuh kayaknya. Itu yang sudah pernah di play 1887 kali kan? Banyak banget. Iya, di situ gue langsung jatuh cinta sama konsep dari teater itu sendiri. Tapi di situ cuma sebagai penonton dulu kan, belum tahu tuh. Baru sekitar mungkin setengah tahun kemudian gitu ya, gue diajak untuk nonton sebuah teater gitu, tampil di sebuah gedung. Nama teaternya Teater Katak. Wah, dan waktu itu naskah yang dibawakan judulnya Perkawinan. Waduh, perdana dibawain tuh. Udah nonton begitu langsung suka banget. Udah kepo deh. Dari situ nonton beberapa pertunjukan lagi kayak Adrian. Apalagi dulu ya. Tapi setelah itu justru ketika Teater Katak membawakan naskah-naskah yang bagusnya, itu malah gue lagi absen dari dunia teater. Karena gue menggeluti teater yang lain. If you know what I mean. Saya paham. Teater yang ada di Efek Sudirman lantai 4 ya, yang isinya dede-dede lucu. Aduh. Nah, tapi singkat cerita, kemudian tahun 2016 akhirnya gue ada kontak lagi dengan anak-anak senior dari Teater Katak. Mereka katanya mau bawain konser. Kayak lagu-lagu teater selama ini itu mau mereka paketkan dalam satu acara. Terus mereka bikin encore konser gitu. Nah, di situ gue diajak juga untuk tampil. Nah, ngomong-ngomong ini dari tadi suara kedengeran gambar patah-patah? Udah, enggak. Aman ya? Kedengeran dan enggak patah. Oh, ya lancar, aman. Oke, sip. Berarti itu kapan tuh? 2016 ke 2017 persiapan untuk konser encore itu, di mana gua ngisi beberapa lagu juga. Dari situ jadi dekat lagi sama Kak Ivan, si sang sutradara kita tercinta. Setiap kali Kak Ivan oke gitu, sutradara kita tercinta. Respect soalnya. Terus gue lupa inget. Oh, waktu itu Kak Ivan ada kerjasama dengan teater TMJ, Keuskupan Agung Jakarta. Di situ akhirnya gue berkecimpung langsung bersama Kak Ivan. Gue di situ sebagai pemain musik untuk mengiringi jalannya sebuah naskah drama gitu. Waktu itu bareng sama senior Katak juga ada Kak Dira. Itu juga komposer handal tuh. Nah, lepas dari TMJ, lalu Teater Katak membawakan naskah Gatot Kaca tahun 2017 akhir tuh. Di situ gue pertama kali dipercayakan menjadi koordinator musik bersama Kak Kenannya yang minggu lalu jadi narasumber di Connection. Di situ kami bagi tugas. Kak Ken membuat lagu, gue juga membuat lagu, tapi gue lebih ke koordinator lapangannya. Gitu. Gue yang ngelatih juga tim musiknya, gue juga ikut terjun main gitar juga.
Di situ sih. Nah, dari situ dari naskah Gatot Kaca udah ikut terus tuh. Setiap Kak Ivan ada pementasan, setiap teater yang dipegang Kak Ivan ada pementasan, sering kali gue diajak. Gitu. Udah sampai sekarang. Berarti Sampai sebelum pandemi tepatnya ya, karena begitu pandemi bermulai itu waduh, teater jadi agak susah begitu sepertinya. begitu pandemi langsung itu pindah haluan dulu sementara nih Kak. Kalau ini kemana nih Pak pindah haluan? Wah parah cuy. Akhirnya begitu pandemi kan gue praktis bingung kan, karena selama ini gue selalu pergi keluar untuk latihan teater kemana. Dalam sehari bisa 2 sampai 3 latihan sendiri untuk 3 pementasan berbeda gitu loh. Begitu Februari ke Maret tuh ya tahun ini pandemi melanda jedar. Bingung gue. Karena gue di rumah kan tidak bisa kemana-mana. Ya udah akhirnya gue nge-YouTube aja. Pertama nge-YouTube dulu. Ngerilis lagu di YouTube, bikin cover di YouTube. Kemudian bingung gimana cari duitnya biar enak ya. Ternyata ada satu fasilitas lagi namanya Bigo. Waduh, akhirnya gue bergelut di Bigo sekarang. Lucu sih. Pandemi sih emang parah sih Kak. Lo sampai itu pertama pandemi biasa kita sibuk kan. Hari pertama-tama gue pandemi. Iya kan, tiap hari begitu pertama kelar pandemi awal, gue langsung sakit gara-gara nggak ngapa-ngapain. Wah kalau Bapak Theo nih memang seorang pekerja keras. Gue tahu, gue dengar dari banyak orang. Gue kayak Bapak bisa Rangga pindah tempat juga gitu. seorang pekerja keras. Wah, sama lah kita ya. Bapak kan? Iya, kita sama-sama naik motor pula kan kemana-mana kan. Iya, itu udah motor udah berubah Kak jadi tank sekarang namanya. Udah tank. Nah, lu sendiri gimana Teh kalau pandemi ini berapa bulan? Udah setengah tahun lebih nih. Kesibukan gimana? Kalau gue sih masih itu Kak, masih ada yang itulah kalau ngajar masih ada yang online. Cuman kalau pentas kan emang susah ya. Nah iya, susah. Mungkin ada beberapa yang dicoba untuk pentas online gitu kan. Beberapa kan ada yang berhasil ya, tahu gue. Gue belum pernah terjun langsung aja sih untuk yang pentas online gitu. Iya tuh sebenarnya itu menurut gue salah satu yang menarik, cuman yang belum pernah ke ini aja. Ke lakuin iya. Coba deh kita coba. Nanti kalau coba bikin deh ya. Kita kayak bikin bentar lagi ya. Asik. Coba nih kami. Boleh ya? Oke. Oke. Kita jadi nanti kelamaan di general kan? Belum masuk topik nih kita. Gue agak bingung nih, topiknya kan seputar scoring. Kayak mungkin gue bisa, gue kalau ngejelasin apapun yang ditanya takutnya cepat gitu loh. Cepat terus ya ntar paling 15 menit kelar. Gue bingung mau ngomong apa lagi. Enggak. Gue yakin enggak. Enggak. Ya udah kalau enggak. Nanti kita ngalor ngidul ya nggak apa-apa. Oke siap. Selamat menikmati mendengarkan gue dan Rangga, kita ngalor ngidul. Scoring. Oke. Kak. Kan balik lagi nih, kalau kita ngomongin topik kita kan, judulnya mengupas tuntas scoring dalam teater. Aduh. Berarti kita kan ngomongin scoring nih Kak. Coba Kak, kalau menurut Kak Rangga sendiri nih, scoring tuh sebenarnya apa sih Kak? Si scoring itu sebenarnya? Scoring itu kan berarti kita memadukan seni teater dengan seni musik nih. Ada musik yang menjadi pengiring di dalam jalannya sebuah cerita dalam pementasan di atas panggung. Jadi tanpa adanya musik sebenarnya sih teater bisa tetap jalan, cerita tetap bisa jalan, cuman ya sepi aja gitu kan. Jadi scoring itu juga sebenarnya nggak hanya dalam dunia teater kok, dalam perfilman itu justru kencang tuh. Scoring pasti selalu ada gitu, apapun sih. Kalau dari caption yang ditulis di akunnya Connection ini di Instagram kan tulisannya musik menjadi nyawa dalam sebuah pementasan. Bener nggak? Benar. Siapa itu yang nulis? Siapa? Itu bukan Bapak Rangga itu yang ditanyain. Nggak, di sini gue mau ngelurusin sedikit bahwa sebenarnya nyawa kan berarti yang memberi hidup ya kan. Sedangkan sebuah pementasan teater tanpa musik sendiri tetap bisa hidup gitu. Tetap bisa jalan. Mungkin kata nyawa agak kurang tepat di situ. Nah, jadi apa nih Kak? Apa ya? Musik itu adalah bumbu. Nah, bumbu penyedap, semacam bumbu masak.
Jadi kita memberi warna, kita memberi nuansa yang lebih gitu. Jadi lebih dapat feel-nya gitu pakai musik. Gitu sih. Nah, berarti kalau jadi kalau si scoring sendiri kalau menurut Karangga tuh lebih untuk mempercantik gitu fungsinya. Kalau menurut Karangga atau Kalau gimana? gue sih setuju sama kata-kata Bu Christine di sini. Musik adalah penambah suasana. Benar ya, memberikan penyedap, gitu, menambah suasana menjadi lebih berasa. Jadi, aduh tadi gue mau ngomong apa jadi lupa kan? Ya semacam itu benar kok. Yeay. Oh, oh, Oke. nggak, gue keburu lupa lagi. Gue tiba-tiba ada kata yang nongol cuma hilang lagi itu. Coba lu tanya lagi deh, Teh. Lu pancing gue deh. Gue gak kebayang kak yang Grogi tadi gue baru sempet pertama nongol kali tuh nih, apa. gue baru pertama kali. Iya, gue juga sama kok kak. Gue baru pertama kali jadi host. Jadi Apaan? bener nih nanti yang nonton kita dengerin kita ngalor ngidul. Aduh. Iya. Jadi Tapi dalam teater sendiri kan secara gue juga menggeluti musik itu udah dari zaman sekolah waktu masih SMP itu gue belajar ngeband. Lalu dari zaman SMP, SMA, kuliah gue juga bergelutnya di musik tuh seputar band aja gitu. Jadi ketika masuk ke dunia teater, ketika mencampurkan seni teater, seni panggung pentas dengan musik, itu jadi ada hal-hal yang baru buat gue. Jadi gue nambah belajar juga di situ. Kayak gitu. nah, ini sebenarnya menarik nih kak. Jadi kalau lu bilang biasa band terus ke teater nambah hal baru, jadi sebenarnya kalau menurut lu bedanya sendiri musikan kita dalam musik biasa atau musik band gitu terus ke sama teater tuh bedanya kemana kayak lebih ke arah mana Ya, bedanya? kalau musik misalnya kalau gua ngeband gitu kan memang yang ditawarkan, yang ditampilkan, yang disuguhkan adalah lagu, adalah musik itu sendiri gitu. Orang nonton nonton dan dengerin musiknya. Tapi kalau untuk dalam teater kan musik itu sebagai pemanis. Jadi bukan hal yang dominan, bukan hal yang utama, bukan hal yang orang datang untuk nonton musiknya bukan gitu. Orang kan datang untuk nonton jalan ceritanya, tapi ada musik. Maka berarti kan bisa dibilang musik ini perannya tidak sama dengan si teater itu sendiri. Dia tuh sifatnya menyokong. Ini musik nih, ini teaternya nih. Ngangkat dia ngangkat teaternya. Maka mungkin akan timbul pemikiran bahwa oh musik tidak sepenting teaternya. Takutnya malah jadi pemusiknya malah jadi setengah-setengah terus kita nggak sepenting itu kok jadi kita cuma ngangkat doang. Itu malah salah sebenarnya kalau gue bilang. Karena dua-duanya sama-sama komponen yang penting. Musik tuh justru kalau dijalanin setengah-setengah malah takutnya ngedropin teaternya. Jadi ini harus maksimal juga. Walaupun fungsinya tidak sama, tidak sejajar, tapi kalau dianya nggak maksimal, maka semua akan jadi nggak maksimal juga. Jadi harus maksimal supaya ini juga bisa terjaga. Gue ngapain sih pakai tangan begini? Lo ngerti nggak deh? Ngerti gua. Ngerti ya? Ngerti gua. Kita gayanya mirip-mirip gini aja kalau sebut kayak gini, ini sekarang menyokong gini nih kan. Iya benar. Gitu sih gue lihatnya sih begitu. Tadi tuh kalau si maksimal itu maksud lu si musiknya atau si pemain musik ya kak? Ya kan yang menjalankan kan pemain musiknya. Oke, Iya. oke. Nah, berhubung kita lagi ngomongin ini juga, jadi kalau misalnya kalau kita bilangnya apa ya, gue jadi ngomongnya rada berantakan ntar. Nah, kalau misalnya kayak bikin simpel aja. iya ya, misalnya maksimalnya kita maksimal sebagai si pemain musik sama maksimal sebagai pemain musik konser dan musik teater misalnya gitu, anggapnya gitu deh. Beda nggak sih kak yang perlu effortnya? Bentuk effortnya tuh beda nggak sih? Effort kalau gue bilang malah jauh lebih effort ini sih untuk teater sih. Ya nggak juga sih, gimana ya, masing-masing punya porsinya lah. Cuman mungkin untuk musik dalam teater tuh mereka semacam harus punya pengetahuan dasar yang lebih di awal tentang musik. Karena musik dalam teater tuh sifatnya menyesuaikan banget, menyesuaikan jalannya teater itu sendiri. Jadi beda. Ini sempat dibahas juga sama Kak Ken minggu lalu. Gue nonton.
Dia bilang Gue kan juga. musik teater sifatnya live. Beda kalau teater, sebenarnya bisa aja sebuah pertunjukan teater dikasih musik pakai MP3, bisa. Jadi nggak pakai live music. Tapi kan selama ini bukan itu yang gue jalanin kan. Yang gue jalanin kan live music mengiringi jalannya teater. Jadi sifatnya bisa fleksibel, menyesuaikan. Kalau misalnya ceritanya dalam satu babak itu belum habis, maka scoringnya tetap jalan dulu nih sampai di habis, sampai lampunya redup. Nah, baru kita nyesuaiin lagi untuk ganti lagu gitu. Kita belum ngomongin tentang lighting juga. Koordinasinya banyak. Di atas panggung, di belakang sana, untuk lightingnya, untuk blackman-nya, dan setting panggung gitu. Musik tuh harus fokus untuk bekerja sama dengan banyak pihak gitu. Gitu. Seru banget. Beda sama kalau pertunjukan musik biasa kan. Kalau itu kan kita ya fokusnya sama antar personil aja, sama soundman. Udah gitu. Jadi kalau dibilang bedanya fokusnya lebih banyak deh ya kalau jadi musisi teater lah Kak ya. Mesti fokusnya lebih banyak lah ya. Jadi mesti juga kalau jadi musisi teater fokusnya lebih banyak ke bukan cuma alat musiknya doang, permainan dia doang, tapi lebih ke arah juga si koordinasi lighting, pemain dan lain-lain gitu ya. Fokusnya lebih banyak, tapi itu bisa dilatih. Makanya kan latihannya ada berkali-kali juga. Kalau latihan teaternya mungkin udah jalan lebih awal, ntar pertengahan baru musiknya akan masuk jalan bareng sama teaternya. Jadi bisa saling koordinasi udah dari sejak zaman latihan. Jadi ketika udah tampil udah tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Oke. Nah, terus Kak, kan kalau ini berarti kalau setangkap gue dari tadi kita itu ngomong kan berarti scoring itu sebenarnya mendukung emosi nih Kak. Terus ada nggak sih sebenarnya kalau lu selama scoring itu maksudnya apa ya bilangnya? Scoring kan berarti musik latar. Nah, ada nggak sih misalnya kayak nada-nada tertentu yang misalnya buat menggambarkan latar emosinya sedih atau ada patokannya nggak sih, misalkan sedih harus biasa antara kayak gini nih, kalau marah biasa ada tamunya gini atau biasa sebenarnya ada itu aja apa sih bilangnya, nggak ada patokan. Barusan nih gambar lo agak macet dikit, tapi gue nangkap sih pertanyaannya. Kalau gue sih ngelihatnya setidaknya untuk ngiringin teater, paling nggak kita tahu dulu dua hal ini, mayor sama minor. Nah itu. Mayor tuh untuk melambangin keceriaannya gitu, atau yang ya seneng gitu ya. Warnanya kan warna-warna bahagia kalau musik-musik yang pakai progresi chord mayor gitu. Sedangkan minor untuk sedihnya. Gue sih pertama tuh ngebagi dari dua itu dulu. Nah, sedih itu sendiri nanti bisa diaplikasikan lagi untuk ke takut, marah, kayak gitu-gitu. Itu bisa pakai nuansa yang minor juga. Akan tabrakan kalau misalnya suasananya lagi marah-marah atau lagi sedih, tapi mayor. Nah, aneh ya. Gitu. Paling itu dulu, dari dua hal itu dulu sih. Habis itu dikembanginnya itu sering berjalannya waktu sih. Dan kekompakan barangnya juga. Bisa kalau misalnya kayak si mayor tadi, kalau Karangga berarti gue nangkepnya berarti tadi maksudnya ketika mayor biasa lebih ke emosi positif, minor lebih ke emosi negatif gitu. Ya, positif negatif benar. Kalau gitu, jadi sebenarnya berarti nggak ada kuncinya gitu, maksudnya nggak ada patokannya. Misalnya gue mau tegang, gue harus A minor gitu Kak. Aduh, kalau mungkin dalam lingkup yang kita selama ini akrab, identik dengan A minor gitu ya. Kalau tegang dikit tuh kasih A minor bro, A minor, jreng gitu. Itu juga kalau gue selama ini ngejalaninnya, gue berusaha untuk memengerti dulu keinginannya sutradaranya sih. Jadi kan memang sebuah naskah yang sedang kita mau pentaskan itu nggak lepas semua dari peran sutradara. Semua kan kepalanya dari sutradara. Nah, di situ gue juga memposisikan diri untuk bisa menerjemahkan ke musik gitu apa yang diinginkan oleh si sutradara. Jadi mungkin selama ini sang sutradara sudah terbiasa dengan satu chord ini, A minor, untuk menandakan bahwa ini tegang atau sedih gitu. Kasihnya dia saklek bilang A minor misalnya gitu ya. Mungkin karena itu chord yang paling gampang diaplikasikan di gitar untuk pertama megang, jreng gitu tuh.
A minor tuh paling gampangnya gitu. Nggak ribet kemana-mana gitu. Sebenarnya bisa aja kalau kita main di do sama dengan A gitu, maka kan minornya jadi fis minor. Bisa aja masuk ke fis minor gitu. Bisa aja sebenarnya. Tapi memang gampangnya A minor dulu deh. Dari situ kita bisa kemana-manain lagi. Gitu. Nah, oke. Berarti ya emang sebenarnya ya itu tergantung ininya deh. Dan nah, cuman ya juga satu lagi yang gue penasaran Kak, tadi kan sempat dibilang kalau mayor tuh biasa lebih ke emosi positif, minor lebih ke emosi negatif. Menutup kemungkinan ya sih Kak kalau misalnya gue mau main misalnya sedih tapi di mayor gitu. Menutup kemungkinan nggak? Enggak sih, gue sih nggak bilang ada batasan-batasan tersendiri untuk kalau sedih itu harus minor, nggak boleh mayor gitu. Nggak ada kata nggak boleh juga. Sebenarnya bisa aja kalau kita mau eksperimen gitu. Kebetulan eksperimen gue belum nyampe ke situ. Oke, jadi jatuhnya yang tadi tuh oke secara general aja deh, tapi kalau aplikasinya sebenarnya lebih bebas gitu, lebih Lebih luas. bebas. Iya, ada satu lagi teh yang lebih menariknya lagi, musik untuk menunjang jalannya cerita itu juga seringkali harus memperhatikan latar belakang cerita dari naskah itu sendiri. Kayak misalnya contoh kasus waktu gua ngegarap musik untuk Gatot Kaca. Gatot Kaca kan Jawa kan. Maka gue jadi studi dulu, belajar dulu pentatonik Jawa, terus musik-musik Jawa tuh dominannya nada yang seperti apa gitu. Itu aneh kalau sebuah penaskah Gatot Kaca kita kasih musiknya musik-musik Rusia, kan jadi nggak masuk. Kayak gitu-gitu. Jadi dari teater pun gue jadi belajar juga budaya musik dari tempat-tempat lain gitu. Perbedaannya Barat dengan Timur, gitu-gitu, macam-macam deh. Tapi nah berarti kalau misalkan kita jadi musisi teater emang cukup harus banyak risetnya Kak ya. Apalagi kalau Iya, kayak nada-nada ini nada-nada negara kayak gitu kan sebenarnya cukup itu ya. Halo, kedengeran nggak? kedengeran Nada-nada, cuma putus tadi. oh iya, data nada-nada apa sih ciri khas gitu kan kita cukup harus riset kayak. Lu coba dong Kak, lu kalau riset tuh biasanya kayak gimana sih Kak? Lagi yang Ya, daerah-daerah yang aduh, lagi gimana? daerah-daerah gitu. Kan Bingung. gua Ya, ya, pernah kan menganggap nih yang itu. Rusia nih Kak atau gimana gitu. Riset-risetnya gimana sih Kak Iya bisa? benar. Riset itu tidak hanya dilakukan oleh para pemeran di atas panggung, mereka juga pasti riset untuk karakter masing-masing kan untuk memerankan tokohnya. Tapi musiknya pun juga harus meriset gitu. Harus riset, harus studi juga. Kalau pengalaman gue pribadi, ntar lu mikir dulu. Satu itu ya tentang Gatot Kaca, jadi musiknya Jawa, gue belajar musik Jawa. Lalu pernah juga pementasan bareng teater Kaneta, waktu itu disutradari Kak Cassandra Putri. Itu tuh nuansanya jungle, hutan. Dari situ gue jadi belajar lagu-lagunya Lion King, lagu-lagunya Tarzan, Black Panther bahkan yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan ada instrumen-instrumen tersendiri yang menandakan bahwa ini khusus gitu loh, khusus temanya jungle tuh begitu gitu. Kita bisa ngambil benang merahnya. Kalau Rusia itu waktu itu bareng Tetris. Itu waktu itu sutradaranya Kak Itok, tapi musiknya justru dipegang sama Kak Yongki yang main keyboard. Di situ gue hanya menjadi memantau aja bagaimana Kak Yongki itu mempelajari musik-musik tipikal khas Rusia gitu. Bahwa itu dominannya 3/4 atau 6/8 lalu minor gitu-gitu. Apalagi ya Teh? Nah, biasa Terakhir nih kalau ini mana? waktu Mulan Teh. Mulan tuh Chinese banget kan ya. Heeh. Iya, walaupun waktu itu gue nggak jadi pemusik, tapi gue jadi belajar sedikit banyak juga. Oh, iya, musik-musik Chinese tuh, Mandarin tuh seperti itu, gitu. Ada pentatoniknya sendiri berbeda dengan pentatonik Jawa, gitu-gitu. Kalau gini, terus kalau lu riset tuh biasa kayak misalnya kayak waktu Gatot deh, lu riset tuh biasa antara nonton YouTube atau ternyata lu mau cari langsung malah cari misalnya search di Google ciri khas lagu Jawa atau gimana Kak? Atau lu lebih denger-denger lagunya sendiri? Gue berangkat dari apapun yang bisa gue cari sih, Teh. Ya, pertama mungkin bisa dari YouTube dulu cari musik Jawa, gitu. Cari dari entry-nya, coba saya dengar satu-satu. Terus nonton juga pementasan Gatot Kaca dari teater lain. Dapat tuh di YouTube tuh, dengerin scoringnya, dengerin musiknya.
Bahkan gue sempat datengin sebuah sekolah untuk nanya ke guru musiknya gitu, yang emang satu sekolah tuh dia punya gamelan satu set gitu. Gue nanya-nanya juga dikit-dikit. Walaupun pulang-pulang terus gue bingung sendiri, oh kok ternyata banyak ya, susah gitu. Tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit gue belajar lah. Gitu sih. Gitu sih. Berarti research musik juga sebenarnya cukup itu kak ya, maksudnya cukup banyak caranya dan cukup sebenarnya kompleks juga ya. Iya, awalnya terasa kompleks, tapi itu untuk membangun badannya dulu. Karena untuk kemudian lagunya kayak gimana, notasi apa aja yang dipakai dalam scoringan itu nanti kan kita sendiri dan tim yang bikin, yang menggubah. Tapi paling nggak kita tahu badannya, bentuknya dulu, landasannya dulu, landasan musiknya kayak gimana. Dari situ ya dikembangin. Oke. Nah, Gitu. kalau ini kak, kalau sebenarnya biasa kan ada bedanya kalau di teater tuh misalnya kita memainkan lagu dan memainkan scoring. Kayak buat lagu dan buat scoring tuh beda nggak sih kak? Maksudnya kayak menciptakan lagu sama scoring fungsinya dan proses bikinnya sama Kalau beda nggak sih kak? ya tentu beda dong, karena kita sih kalau dari proses kita berangkat dari lagunya dulu. Kalau gue biasanya berangkat dari lagu. Oh, sebelum dari lagu dari naskah dulu dong pasti. Oh iya. Naskahnya jadi, terus di breakdown naskahnya, lagu utama itu akan ada di act berapa aja. Apakah dia akan membuka di act 1 atau mungkin nanti di act tengah-tengah, atau mungkin pas di konflik nanti ada lagu utama gitu, atau nanti pas resolusi ada lagu lagi. Di situ kita breakdown dulu ada berapa lagu yang akan jadi tema, yang akan jadi makanan gitu di naskah ini. Katakanlah misalnya nanti ada 5 lagu utama gitu ya. Nah, nanti scoringnya juga nggak akan jauh-jauh dari sini gitu. Gue juga biasanya nurutin kata sutradara, misalnya lagu 1 nuansanya ceria megah gitu. Nah itu Nih gue tahu nih nanti yang kedua sedih megah. sedih nelangsa, waduh. Iya, dari nuansanya dulu, baru dari situ kita bikin berdasarkan landasan yang udah ada. Nanti untuk scoring itu kan biasanya mengisi di luar lagu kan. Misalnya pas lagi ada adegan tersendiri atau pas lagi ada dialog apa, dikasih scoring. Nanti scoringnya itu notasi yang dipakai nggak akan jauh-jauh dari lagu yang udah dibikin. Biasanya kalau gue gitu, supaya ada benang merah musiknya dalam kesatuan cerita itu. Gue nggak bingungin nggak ngejelasinnya? Enggak kak, gue paham kak. Kita pernah soalnya ya. Iya, kita pernah lebih banyak kode dari ini kak. Jadi gue yang banyak kode sih kak, seingat gue. Iya. Oke, jadi kalau biasa berarti kalau si scoring sendiri biasa kalau Karangga sendiri suka ngambil dari misalnya ternyata dari bikin lagunya dulu, terus lagunya biasa nada scoring tidak akan diambil jauh-jauh dari si lagu itu. Nah, untuk supaya ada benang merah, supaya terdengar ada temanya gitu musiknya kayak. Nah, kalau misalnya nih kak, si lagu misalnya lu bikin ada satu pentas lagunya 5, terus misalnya emosinya ternyata gue perlu scoring emosinya di sini rada panjang, adegannya rada panjang, emosinya sebenarnya di sini kayak tegang dan marah, tapi lagunya gue nggak ada yang nadanya kayak gitu. Pernah nggak sih kak, maksudnya misalnya kayak gitu yang terus harusnya harus gue ubah, dan biasa cara ubahnya gimana sih kak? Atau gimana kalau biasa lu? Tadi tuh sepanjang lo ngomong kayak patah-patah gitu, nggak tahu sinyal lo apa sinyal gue ya? Wah, gue juga kurang tahu kak. Coba gue ulang ya. Iya. Coba mudah-mudahan sinyal aman nih. Okay. Nah, kalau tadi lo bilang kan biasa berangkat dari lagu nih scoringnya. Kalau ternyata lagunya sendiri, misalnya gue perlu untuk scoring emosinya di sini tegang dan marah, tapi lagunya gue cuma punya lagu. Misalnya gue nggak ada lagu itu, gue cuma ada lagu sedih sama lagu happy, misalnya kayak gitu. Apakah lu biasa akan ngubah nada dari lagu biasa supaya lu jadi cocok sama si emosi yang mau di scoring, atau lu biasa bikin nada baru atau gimana? Paham. Kayak yang tadi gue bilang, untuk scoring akan patah-patah nggak suara gue?
Patah-patah nggak suara gue? Enggak Kak. Aman. Aman Kak? Kok di gue nggak aman ya? Tes tes tes. Aman Kak, aman. Ah ya udah kalau aman ya. Scoring itu kan berangkat dari lagu yang sudah ada. Misalnya dari lagu yang sudah ada semua sifatnya ceria. Gitu. Tapi kemudian sutradaranya pengen bagian sini tolong dong dikasih scoringan yang agak-agak sendu gitu. Ya maka biasanya gue akan berangkat dari notasi yang sudah ada di lagu, tapi gue minorin, gue inverse. Itu tinggal pakai beberapa notasi yang sudah saklek di lagu yang sudah ada, tapi chordnya yang gue bikin jadi minor gitu, gue balik atau gimana. Itu serba mencoba juga sih, masuk apa enggak misalnya. Dengan nada yang udah ada, tapi kita kasih chord yang beda, akankah menghasilkan nuansa yang lain gitu. Atau kalau misalnya agak gagal dikit, mungkin di twist dikit beberapa notasi, beberapa not diganti, tapi nggak jauh-jauh dari benang utama dari lagu itu. Gitu sih. Kak, jadi gue kalau dari tadi ngedenger sebenarnya jadi kayak ketika lo scoring tuh sebenarnya kemampuan maksudnya ketika lo jadi musisi dan lo scoring, kemampuan dasar, pengetahuan dasar tentang musik, notasi segala macam tuh harus kuat kayak, atau lo harus berani lebih ke arah itu, atau lo harus berani buat coba eksperimen kalau menurut lo? Kalau buat gue dua-duanya penting untuk lo berani untuk eksperimen. Kalau memang tentang bekal yang lo punya dari awal, setidaknya tahu dasar ini dulu sih, perputaran chord aja sih, keluarga chord gitu. Setidaknya itu udah tahu. Kalau misalnya merasa kurang, mungkin bisa konsultasi dengan teman-teman sesama pemusik gitu. Tapi yang penting lo berani dulu untuk nyoba sih. Gitu sih. Oke. Masuk kak, aman kak. Gue agak takut sinyal dari tadi, agak patah-patah suara lu masuk ke sini. Oh iya, tapi kalau suara lu dari tadi malah lancar kak. Gambar sedikit-sedikit tuh sekali-sekali patah-patah, tapi lu nya lancar suaranya. Suara bergaung nggak? Enggak. Oh malah aman ya? Iya malah aman. Oh ya udah. Oke. Gitu sih, lebih banyak trial and errornya sih. Tapi kan makanya kita punya jatah waktu latihan itu agak lama, itu untuk bisa mematenkan dulu scoringannya. Baru kalau udah udah dirasa oke, coba gabungin latihan bareng sama pemeran. Nanti biar sutradara juga yang ngasih masukan. Kalau dirasa kurang, kita revisi lagi. Gitu. Sorry. Jadi kalau kita scoring tuh cukup itu kayak, maksudnya cukup sering apa bilangnya, berkembang sepanjang perjalanan ya. Kalau namanya perubahan, makanya gue bilang dari di awal menyesuaikan. Kita tuh sifatnya fleksibel. Gimana ya? Kalau gue ngelihatnya sih dari awal kita mulai produksi, latihan-latihan awal itu sangat-sangat fleksibel. Tapi lama-lama semakin saklek. Semakin mengerucut, semakin kalau bisa kunci terus gitu loh. Makanya kita kenal istilah kunci bro, amanin bro, kunci bro. Nah kayak gitu. Kalau yang dari yang fleksibel banget tadi ini kita kunci. Kalau misalnya di kedepannya nanti akan ada perubahan, kita harus bisa juga untuk nyesuaiin, fleksibelin lagi, tapi kunci lagi. Kalau bisa kayak yang udah dikunci sih kunci aja terus gitu sih. Jangan berubah-berubah. Tujuannya ngunci kan biar nggak berubah kan soalnya. Tujuan kunci bro biar nggak berubah nih kak. Betul. Makanya kunciannya amanin bro. Oke. Sorry. Berarti kalau minum dulu. Disponsori oleh enggak gitu ya. Enggak. Kita biar nggak kayak sponsor tadi, disponsori oleh Oluk. Kita balik. Halo, Oluk. Oh iya dibalik. Dibalik tumpah nih. Jangan kak. Iya. Oke. Berarti emang sih kalau jadi musisi teater yang bagian scoring itu cukup harus fleksibel banget ya dengan kondisi dan segala macam ya. Fleksibel. Ini juga satu hal baru nih. Nah, selain fleksibel juga harus kerjasamanya juga diperhitungkan juga tuh.
kalau gue juga biasanya mempercayakan kepada teman-teman pemusik yang lain juga gitu. Jadi nggak cuma melulu dari kepala gue, tapi gue juga lempar pendapat ke pemain keyboardnya, ke pemain bassnya, ke pemain drumnya. Enaknya gimana nih, mau diapain nih gitu. Segini cukup nggak? Apa mau dikasih fill in lebih, atau mau dikasih nuansa apa lagi? Keyboardnya ganti suara jadi string, atau mau jadi suara organ gitu. Itu ya itulah fungsi latihan tuh gitu. Nah, jadi sebenarnya ini tadi sempat kedengeran yang cukup menarik nih Kak. Maksudnya, ini apa keyboardnya mau suara string atau suara organ. Nah, jadi sebenarnya kalau si scoring itu juga, maksudnya suara alat musik atau alat musik yang digunakan tuh jangan kepake buat bergantung, biasa juga sangat bergantung dengan emosinya Kak, atau gimana? Suara ya. Iya, alat musiknya. Kalau gue sih awal-awal berangkat dari yang aman dulu sih, dari yang ada dulu. Gitar akustik, keyboard, bass, kahon atau drum gitu ya. Kalau syukur-syukur bisa dapat string section, atau pemain yang lainnya trompet atau flute atau saxophone gitu. Pertanyaan apa ya? Kok gue lupa tadi? Pengaruh nggak sih Kak, kadang atau ada paten atau ada kira-kiranya, bilangnya patennya dia, atau kira-kiranya si alat musik tertentu menggambarkan emosi tertentu, biasa suara dari alat musik tertentu menggambarkan emosi tertentu. Kayak tadi, ternyata string biasa dipakai buat emosi, buat dukung emosi apa gitu, atau suasana apa. Sejauh ini gue lihat nggak terlalu sih, karena dentingan piano itu bisa untuk ngegambarin suasana kalem, tenang gitu, bisa juga sedih, atau kalau kasih yang rendah banget bisa jadi tegang. String sendiri juga bisa untuk suasana senang, bisa untuk suasana haru, bisa untuk suasana sedih, tegang pun, takut pun bisa. Jadi tergantung ininya kali, bukan instrumennya tapi nadanya dan chordnya yang keluar. Berarti sebenarnya kalau kita punya ya, alat musiknya, kita bisa alat musik apa aja, asal kita sebenarnya nadanya kita bisa dapetin emosinya, sebenarnya mau pakai alat musik apa aja bisa scoring nggak ya? Kalau gue sih mikirnya asal kita bisa enakin, atau asal kita bisa mendukung ininya, teater itu sendiri, menambah nuansanya, udah gitu. Ini balik ke awal ya, tentang scoring itu adalah pendukung ya. Aduh, patah-patah teh. Ya, balik ke awal tentang si scoring adalah pendukung nggak? Tadi gue. Nggak, cuman konklusi aja Kak, biar kayak host tenar. Narasumber ngomong, gue konklusi kayak host tenar gitu kan. Iya. Siapa tahu abis ini gue jadi Naswa Shihab, panggil gue jadi asisten gitu kan. Theo Shihab. Iya, jadi mata Theo Shihab. Bukan mata kayak Jaja Miharja. Apaan tuh gitu. Jaja Miharja. Aduh. Oke. Nah, ini Kak, tadi yang sempat diomong cuman kayaknya gue skip. Nah, tadi kan sempat diomong sebenarnya berarti tadi sempat diomong nggak ya? Apa kecatat gue doang ya? Apa perasaan gue doang ya? Sempat diomong nggak sih Kak tentang Buka aja. Enggak, si pemain musik sebagai ini Kak, maksudnya kalau pemain musik kita ini mesti biasa kan mengikut emosinya juga, apa sih bilangnya ya? Scoring yang baik. Kalau misalnya si pemain musiknya juga merasakan emosi yang dirasakan suasana di panggung gitu. Itu kayaknya baru gue tulis sendiri deh. Oh, ini baru gue tulis sendiri Kak ya? Baru gue tulis sendiri ya Kak? Ya. Nggak apa-apa. Itu topik yang menarik itu. Iya. Nah, sebenarnya gue pengen ini sih Kak. Kalau misalnya mungkin gue pernah dengar dan sering dengar gitu kan, ternyata kalau scoring atau mainkan lagu, si musisi juga harus merasakan suasana atau emosi yang dirasain sama yang di panggung nih Kak. Nah, iya nggak sih Kak? Betul tidak? Oh iya dong. Secara kita kan yang megang instrumen, kita yang memberikan suara, kita yang genjreng nih, kita yang mencet nih. Berarti kan kita yang full control atas itu. Kalau kitanya nggak pakai emosi, nanti akan sampai ke panggung hambar juga, akan sampai ke penonton juga hambar juga. Takutnya gitu. Jadi dari kitanya, gimana?
Nggak apa-apa, lanjut dulu Kak. Dari kitanya, dari sang pemusiknya, bentar. Ntar gue nyusul jam 6. Ini gue jam 6 sesinya. Kan kita 6.30. Ah, masih gue lagi jadi narasumber ini. Mantap ya. Sorry udah Nggak apa-apa, udah dipanggilin aku. Nggak apa-apa Kak. Kalau ini jadi kelihatan langsung kita makin sibuk gitu, jadi keren nggak? Bukan itu sih. Tujuannya bukan itu. Tuh kan, sampai mana tadi gue? Apa tadi? Kita Tadi ngomongin sampai si itu pemain musiknya kalau nggak ada emosinya juga bakal jadi hambar kadang-kadang di panggungnya. Iya, begitu. Terus apa? Gue ngeblank Oke, gue lanjut dengan pertanyaan. Sorry guys. Gak apa-apa. Nah, mungkin itu kali Kak, tips and trick kali Kak. Rasanya gimana sih? Mungkin bagi pengalaman dari lo juga kalau misalnya untuk merasakan emosi sebagai musisi, merasakan emosi tuh gimana sih Kak? Apakah berbeda dengan kalau jadi pemain atau ya gimana deh kalau menurut lo untuk caranya sendiri? Caranya ya sama aja sih kayak pemain juga. Pahamin dulu garis besar ceritanya, apa yang mau disampaikan dari awal sampai habis. Baru kemudian semakin detailnya ke adegan demi adegan. Nah, berhubung kita yang megang nuansa nih, maka kita juga harus tahu per adegannya tuh kita mau ngasih apa. Malah seringkali tidak semua adegan harus kita isi scoring. Jatuhnya malah jadi musikal banget. Kita juga harus tahu porsi, tahu diri juga, karena di sini kan yang lebih dijual, istilahnya ya, yang lebih dijual kan teaternya nih ceritanya. Musik kan hanya penyokong. Jadi musik juga harus lebih tahu diri. Jangan pengen maju terus, jangan pengen kelihatan tampil terus gitu loh. Harus tahu kalau memang mungkin di sebuah adegan itu nggak perlu diisi apa-apa, ya nggak usah diisi apa-apa. Diam aja udah ngaso-ngaso. Gitu. Tunggu sampai Q berikutnya. Nah, Q kita belum bahas Q nih dari tadi. Iya kan ya? Kalau gue bilang sih semua pemain musik wajib pegang contekan. Kecuali kalau udah hafal mampus. Hafal luar kepala tuh. Nah, kalau udah merasa aman ya nggak apa-apa deh. Yang penting jangan sampai ngerepotin pemusik lainnya gitu. Ini sering terjadi juga. Bahkan gue sebagai koordinator kadang-kadang gue lupa gitu. Gue lupa bahwa setelah si A ngomong satu kalimat ini harus ada musiknya. Nah itu kalau kadang bentuknya contekan Q itu gimana sih Kak? Biasa isinya ada apa-apa aja sih dalam konteks contekan Q itu? Kalau untuk pemain teaternya sendiri biasanya isinya apa? Kalau gue biasa itu emang naskahnya full yang gue oret-oret. Naskah kemudian misalnya kita dapat peran jadi satu tokoh tertentu, maka kita biasanya stabiloin kan ya bagian kita doang gitu untuk kita hafalin. Untuk pemusik pun juga sebenarnya sama, coret-coretannya tuh ya untuk pemusik itu sendiri. Misalnya di adegan ini di bagian terakhir doang nih akan ada musik halus, ya udah garis tulis itu. Gue biasanya lebih ke ngegaris kalimatnya apa untuk menjadi kunci bahwa habis kalimat ini langsung isi musik gitu. Itu sih isi. Nah itu sebenarnya udah cukup menjadi catatan Q tuh. Cuma kan itu sebenarnya isinya berarti naskah ada coretan. Naskah coretan. Dari situ kita bisa simplify. Kita bisa bikin format yang lebih simpelnya, yaitu coretan-coretan ini kita ambil, kita ketik baru. Kita bikin poin per poin. 1 sampai berapa puluh gitu. Gitu. Itu akan lebih menghemat space, menghemat ruang. Yang tadinya naskah bisa setebal ini, kita Q musik jadi tinggal segini doang gitu. Tinggal bolak-balik. Nah, biasa sih yang kata simplified itu 1 sampai 40 tuh biasa isinya misalnya nomor 1 misalnya tulisannya tuh biasa isinya apa sih Kak? Biasanya kalau gue nih satu awali dengan doa. Enggak. Satu awali dengan overture, dalam kurung main di kunci dasar apa gitu. Koma lanjut piano halus dalam kurung main di kunci dasar apa gitu. Dah. Terus poin nomor 2, misalnya Gatot Kaca titik 2. Baiklah, aku akan berangkat titik.
musik megah dalam kurung C. Nah, misalnya gitu. Gitu. Ya, berarti isinya biasa siapa yang ngomong, dia ngomong apa, abis itu kita akan baru main apa gitu. Iya, betul. Bahkan gue malah membumbui istilah-istilah tersendiri. Akhirnya makin kesini gue bikin istilah yang mungkin cuma gue doang yang ngerti, tapi kemudian gue bikin para pemusik untuk ikut ngerti juga. Nah, ini seru nih Kak. Coba Kak, istilah-istilah karangan ini biasa ada apa nih? Gue tahu nih biasa akribo nih. Iya kayak gitu-gitu. Kayak gue ngebedain secara umum ya, musik kan ada yang dibikin ramenya tuh membangun suasana kayak dari gini jadi gini. Itu ibaratnya kayak rambut kribo. Jadi gue tahu itu kribo. Kribo A minor tuh berarti pakai kunci A minor, dimainin jreng jeng makin crescendo istilahnya. Kayak gitu. Nah, menghabiskannya gimana? Kita bisa pakai istilah halus kayak jreng gitu. Atau botak. Jreng. Botak. Nah, itu tadi kan kita punya kribo, kita punya halus, botak. Nah, gitu. Oh, jadi gitu. Kalau kribo ini kribo botak. Iya. itu bukan istilah umum. Awalnya tuh gue bikin karena di otak gue nyangkutnya asosiasinya ke situ gitu loh. Ya udah tulis aja gitu. Begitu catatan itu gue kasih ke teman-teman musik pada bingung. Kak ini botak apa? Kak ini botak siapa gitu. Oh, bukan siapa. Iya kayak gitu teh. Oh iya. Akhirnya makin kesini istilahnya makin brutal lagi, tapi apa aja ya gue nggak nyiapin lagi contohnya nih. Tapi secara umum itu sih 3 itu botak, kribo, halus. Gitu. Oke. Siram nggak Kak? Siram. Siram itu istilah lain dari kribo kalau gue. Kalau istilah siram tuh gue udah dapet dari zaman apa ya? Ngiringin kebaktian gitu misalnya. Siram musiknya siram jeng gitu. Kayak nyiram air gitu jeng. Siram banyak istilah menarik di sini nih. Iya banyak. Lucu sih kalau orang nggak tahu apa-apa buka Q musik tuh bingung biasanya tuh. Apaan sih ini maksudnya botak, maksudnya siram. Iya, Gatot Kaca .2 siap akan aku lakukan siram E minor gitu. Iya kayak gitu. Aduh. Siram E minor sampai keluar. Wah, apa tuh maksudnya tuh? Musiknya siram E minor sampai Gatotnya keluar panggung gitu kan ya. Iya. Tapi kalau orang baca kan Gatot Kaca .2 baik akan kulakukan siram sampai keluar. Aduh. Iya. Lucu, unik juga itu tuh. Tapi iya dalam musik kan memang kalau beda dunia beda istilah kan ya. Istilah dalam musik tuh sebenarnya istilah-istilah yang teknis lebih banyak lagi, bahasa Latin kayak gitu kan dengan partitur segala macam tuh istilah-istilah yang keluar lebih banyak lagi. Tadi lu bilang crescendo segala macam itu juga kayak. Iya, cuma kita simplify aja supaya nggak terlalu berat kali ya. Mungkin karena gue juga belajarnya gue nggak pernah belajar teori, jadi gue belajar jalanan juga, jadi malah nggak ngerti pakai istilah-istilah berat, malah nggak ngerti. Iya, kalau lu ngomong crescendo gue cuman gini ya. Kalau ngomong kribo gue ngerti ya. Nah, kalau diomongin berarti ini sebenarnya cukup banyak yang menarik nih Kak kalau jadi ini nih Kak. Nah, mungkin boleh kali Kak sharing juga pengalaman jadi musisi yang paling menyenangkan paling ini deh kalau menyenangkan nanti dibilangnya pelikasi Karangga. Yang paling nyebelin deh Kak. Aduh, bingung yang paling nyebelin. Sebenarnya bukan nyebelin ya. Dari semua pengalaman memang semua punya plus minus. Cuman secara gue biasanya sebagai koordinator, gue juga sebagai songwriter, itu gue menemukan satu kendala spesifik
ketika harus berbagi kepala dengan orang lain. Ini Kristo Arnold udah dem nih, udah komen dem. Bukan dem itu, bukan dem. Dem. Oh dem. Aduh. Ini udah kebahas tadi nih. Udah kebahas tadi. Udah kebahas. Kristo Arnold, Anda terlambat. Tadi kita bahas itu. Aduh. Tapi tadi ya balik. Iya. Aman nggak Teh? Balik tadi Kak. Aman nggak Teh? Aman. Tadi sempat itu bentar, sekarang udah nggak aman. Halo? Tadi gue bilang apa tadi? Tentang kendala berbagi kepala dengan orang ketika berbagi kepala dalam artian misalnya gue dalam satu pementasan gue bikin 3 lagu, pemain keyboard gue bikin 3 lagu, pemain bass gue bikin 3 lagu. Nah, lalu kan kita aransemen bareng-bareng. Kadang tuh akan ada sisi egois tersendiri, egosentris tersendiri untuk idealis. Sorry, gue salah ngomong. Sisi idealis tersendiri untuk gue pengennya lagunya gini. Tapi pemain keyboard gue misalnya bilang, enakan gini kesini. Nah, ini harus saling nekan ego masing-masing, nekan idealisme masing-masing. Pokoknya kita cari jalan tengahnya biar sama-sama enak gitu. Ya, makanya gue bilang ini sebenarnya kendala yang bukan kendala sih. Mungkin gue doang yang ngerasain sih. Dan itu nggak selalu terjadi. Tapi kayak gitu cukup sering kejadian nggak? Nggak selalu. Cukup sering. Makin kesini kayak gue makin ngerasa ya udah yang penting yang sama-sama enak ya. Yang penting sutradaranya udah setuju. Ya udah kita jalan gitu. Gitu sih. Ini kita sampai jam berapa? Ini udah 17.52 nih. Oh iya benar. Kayak karena waktunya juga sudah mau habis sih Kak ya. Mungkin kita itu kali kayak buat gue lupa belajar Kak tadi cara nutupnya gimana ya? Serius lu? Gue lupa belajar cara nutupnya kemarin. Kemarin gimana acara gimana ya? Kemarin lo bisa nutup ngomongnya. Iya, tutup omongnya, tutup kelar acaranya. Lu bikin kesimpulan atau nggak usah lah. Biar orang nonton ulang lagi aja. Oh iya. Paling gini kali ya. Nah, karena teman-teman waktunya sudah mau habis, mungkin kita cukupi saja sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Rangga karena sudah menyediakan waktu. Iya. Lu tadi nggak ngebuka pertanyaan buat yang di kolom komen, kolom chat? Ada, cuman belum ada itu. Ada tahu, cuma kita skip aja. Oh, iya. Ya. Kayak misalnya nih Renzo, nih gue baca nih Renzo Fadilantino, kita main cepat aja ya. Iya, dia jawab, "Bang, perbedaan modulasi sama overtune apa ya?" Ini salah kaprah doang sebenarnya istilah benernya tuh modulasi, perpindahan chord dasar. Overtune tuh biasa naik, tapi intinya modulasi. Putus-putus ya. Aduh, putus-putus ya. Sorry. Halo. Iya. Halo. Halo. Iya, tadi ada yang Halo. Cek. Masuk enggak gua? Masuk sih tuh berantakan nih kayak makin kesini. Iya, sorry. Kali ini soalnya ada telepon masuk gua. Iya. Langsung gua reject. Dia tadi modulasi sama overtune enggak? Modulasi overtune. Sorry. Istilah yang modulasi. Karena intinya kan pindah. Bisa pindah ke nada yang naik, kunci yang lebih tinggi atau kunci yang lebih rendah. Modulasi. Kalau overtune tuh kayaknya cuma naik doang. Kalau turun under dong. Nah, gitu. Maka kalau gue bilang mending pakai istilah modulasi aja lebih up. Modulasi kemana gitu? Ya betul. Oke, berarti tadi modulasi perpindahan, overtune naik gitu ya. Lo tadi mulai jam berapa? Kalau mulai jam berapa? Kalau lo mulai 1 menit lagi putus nih. Iya udah. Kita ini kayak terima kasih Bapak Rangga atas waktu yang telah diberikannya. Mungkin ada kata-kata terakhir Bapak Rangga. 10 detik. Semangat bro, amanin. Baiklah teman-teman, karena saya tidak punya waktu lagi untuk menyimpulkan konklusi. Kalau kalian ingin tahu apa saja yang sudah tadi kami bicarakan, langsung aja ditonton lagi karena abis ini akan masuk ke IGTV kita. Gitu. Oke Kak. Sekali lagi terima kasih Kak. Kita sudahi ini hari ini. Thank you Kak. Dadah.